Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robil Franika Sofiana, berasal dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan Convolutional Neural Network dalam klasifikasi data citra tumor otak dan non-tumor. Terdapat 4 konten yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pendahuluan, analisis dan metode penelitian, implementasi dan pengujian, lalu ada kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. Melihat penggunaan komputer saat ini sudah hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, salah satunya di bidang kesehatan, di mana pada bidang kesehatan komputer ini dapat membantu menganalisis organ tubuh bagian dalam manusia yang sulit dilihat seperti tumor otak. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter ahli radiologi dengan menggunakan MRI. MRI itu merupakan pengembangan dari ronsen. Lalu si hasil MRI tersebut akan diperiksa kembali oleh dokter radiolog untuk memperoleh informasi. Nah, namun sayang karena pemeriksaan masih dilakukan secara manual dan kasat mata sehingga menyebabkan waktu yang cukup lama dalam proses pemeriksaan hasil MRI. Dan juga masih sering terjadi perbedaan pendapat. Dengan adanya machine learning ini menggunakan metode CNN diharap bisa membantu meningkatkan tingkat akurasi yang didapat oleh ahli radiolog dan juga mempersingkat waktu pemeriksaan. Lalu masuk ke analisis dan metode penelitian. Di sini terdapat alur CNN yang saya gunakan, di mana terdapat 2 proses, yaitu training dan testing. Teknik pengumpulan data. Nah, si data yang didapat itu berasal dari website Kaggle yang berjumlah datanya 254 citra yang sudah dilabeli yes dan no. Berikut contohnya: tumor, pre-processing yang terdiri dari augmentasi, ada rescale, ada rotasi, ada flip, dan juga zoom untuk memperkaya data citra. Nah, lalu ada resize untuk membuat semua ukuran gambar itu menjadi sama ya. Nah, berikut pembagian data setnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja CNN tersebut. Di sini saya hanya mau mengambil 9x9 pixel saja sebagai sampel. Nah, lalu dilakukan proses filter atau dengan kernel 3x3. Nah, untuk mengetahui output dari proses filter pertama ini menggunakan rumus W dikurang F ditambah 2P per S ditambah 1. Nah, maka akan diketahui maka output yang dihasilkan dari proses convolution layer pertama itu adalah 4. Maka sejumlah outputnya akan berukuran 4x4. Nah, seperti ini pergeseran dengan kernel 3x3 dan threadnya 2. Ini perhitungannya. Maka fitur map yang dihasilkan berukuran 4x4 bersih seperti ini. Setelah melalui proses konvolusional, maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu pooling layer, dimana untuk mencari output pooling layer ini digunakan rumus. Hasilnya akan keluar output sebesar 2x2 yang selanjutnya untuk digunakan pada flatten layer. Setelah itu masuk ke fully connected layer untuk menentukan output tersebut. Nah, ini beberapa parameter yang sudah dicoba, dimana learning rate dan EPO yang paling bagus itu ada di percobaan nomor 20. Nah, ini programnya. Kita akan coba masukkan citra MRI. Kita submit. Di sini akan muncul gambar yang akan didiagnosa. Setelah didiagnosa, keluar keterangan bahwa otak tersebut terdeteksi tumor. Selanjutnya kita coba yang tidak terdapat tumor. Nah, maka hasilnya tumor otak tidak terdeteksi karena hasil MRI-nya memang tidak terdapat tumor otak.
Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, setelah semua gambar yang ada di folder data testing diujikan, kita dapat menghitung tingkat akurasi dengan menggunakan rumus akurasi seperti berikut. Maka setelah dicoba dengan hasil testing tadi, akurasi yang diperoleh sebesar 89,28%. Kesimpulannya, parameter yang digunakan yaitu dengan learning rate 0,001 dan F-score 1000, dan sistem mampu mengidentifikasi dengan cukup baik data yang belum sistem kenal, dan akurasi yang diperoleh sebesar 89,28% dari 28 citra MRI yang belum dikenali oleh sistem. Mungkin sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.